Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Hikayat Aceh. Hari ini kita berada di Nanjing di negara Cina dan mengangkat topik tentang Laksamana Cheng Ho. Pagi hari ini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Azhari. Beliau adalah orang Aceh yang bermukim di Nanjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal sosok Laksamana Cheng Ho di Aceh yang sangat terkenal dengan Cakradonya. Bisa cerita siapa tokoh Cheng Ho ini? Sebagaimana kita ketahui, banyak literasi dan sejarah mengatakan bahwa beliau salah satu laksamana Chinese yang beragama Islam. Cheng Ho ini berasal dari suku Hui. Suku Hui itu di Cina dikategorikan adalah banyak penganut Muslim, penganut agama Islam. Nah, suku Hui ini dikaitkan dengan banyak literasi sejarah mengatakan bahwa ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Suku ini sama lain dengan kalau di Aceh disebutkan dengan Said. Nah, Cheng Ho ini pada umur sekitar 12 atau 13 tahun saat terjadi kerajaan dinasti Ming menyerang Yunan, kawasan barat daya Chinese, di mana keluarga Cheng Ho tinggal di daerah situ. Setelah bumi hanguskan di sana, Cheng Ho diambil oleh dinasti Ming, lalu dibawa ke kerajaan. Beliau dijadikan Qasim. Nah, di sana Cheng Ho itu sangat dekat dengan anak-anaknya dinasti Ming. Salah satunya adalah Kaisar Su. Kaisar Su itu sangat dekat sama Cheng Ho, dan malah konon katanya ada sebuah peristiwa Cheng Ho itu sempat pernah menyelamatkan Kaisar Su, dan kemudian dari situlah karir Cheng Ho mulai naik, dan kemudian ini menarik karena Cheng Ho ini adalah salah satunya dari keseluruhan Qasim yang ada di dinasti Ming itu yang punya karir yang sangat tinggi ya. Dia sampai punya lakap Laksamana Cheng Ho. Dan kemudian puncak kejayaan dinasti Ming ini adalah terlihat masa Kaisar Yongle, di mana Kaisar Yongle ini begitu dekat ya sama Cheng Ho ini, kemudian mengutuskan Cheng Ho untuk melakukan sebuah ekspedisi. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa ekspedisi itu tidak lepas dari persoalan politik dan diplomasi. Nah, tapi hikmah dari situ kan Cheng Ho berani sudah membuka jalur. Malah ada sekitar 24 navigasi yang diciptakan oleh Cheng Ho. Malah sebelum Columbus itu menemukan benua-benua Amerika Serikat, Cheng Ho itu sudah melakukan itu. Malah 70 tahun kemudian baru Columbus menjelajahi dunia. Cheng Ho itu ya sudah berhasil ya, saya rasa berjalan sampai ke 7 kali. Ada 7 kali perjalanan dia. Sampai ke Thailand, Vietnam, Kuala Lumpur, Malaka, dan juga sampai ke Samudra Pasai saat itu, dan juga ke Lamuri, ada juga ke Sigli sebagaimana kita lihatkan di peta itu tadi. Artinya ada 7 kali dia bolak-balik rute perjalanan dia, dan 7 kali dia singgah di daerah kawasan khususnya Aceh lah. Intinya ekspedisi Cheng Ho dinasti Kaisar Yongle ini, dia menggunakan Cheng Ho menjadi pelopor pimpinan untuk melakukan ekspedisi jalur sutra. Nah, ekspedisi sampai jalurnya ke Mekah. Ada juga pengamat yang beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa itu misinya adalah untuk mengumpulkan kekuatan dunia Islam seperti Turki, daerah lain untuk mengusir Mongol. Namun terlepas dari itu, dengan usaha Cheng Ho yang mampu membangun 20 navigasi itu adalah dia mampu membangun itu jalur-jalur kemana aja, bagaimana geografi dan keadaannya, dan sampai hari ini udah bisa digunakan oleh umat manusia. Dalam sejarahnya, Cheng Ho dikenal dengan eksplorasinya di seluruh Asia Tenggara dan Afrika. Khusus untuk di Aceh, apa saja peran-peran dari Cheng Ho? Peran Cheng Ho di Aceh
bisa kita lihat dan baca-baca di beberapa literasi, terutama sangat berhubungan dengan pembasmian pemberontakan di daerah Samudra Pasai masa Sultan Zainal Abidin. Sebagaimana juga dilukiskan tadi di dinding-dinding Museum Cengho itu dijelaskan bahwa pemberontak yang bernama Iskandar itu berkat adanya dukungan dari Cengho, malah Cengho juga ikut membantu Sultan Zainal Abidin untuk menangkap si pemberontak ini yang bernama Iskandar, yang kemudian juga konon katanya Iskandar juga dibawa ke Tiongkok untuk diadili di sini, dan juga yang lain. Kemudian sampai dikasihlah sumbangsi besar yang lagi adalah lonceng Cakradonya yang sekarang. Nah, sebelumnya itu bukan lonceng Cakradonya, itu adalah lonceng sumbangan dari masa Cengho yang kemudian dipakai masa Iskandar Muda, dan di kapalnya, nama kapal Iskandar Muda saat itu adalah Cakradonya, dikasihlah namanya lonceng Cakradonya. Dan itu sih sumbangsi yang lain juga hubungannya dengan Lamuri, malah belakangan banyak yang menemukan piring-piring yang berasal dari Cina. Artinya hubungan kerajaan-kerajaan Aceh saat itu, mungkin belum Aceh ya saat itu ya, masih kerajaan kecil Samudra Pasai, Lamuri, Poli, dan kerajaan Pedir lainnya. Artinya kerajaan-kerajaan kecil ini sudah melakukan hubungan-hubungan komunikasi dengan kerajaan-kerajaan di Tiongkok, terutama dengan proses ekspedisi Cengho tersebut. Dalam catatan yang ada, bagaimana Cengho melihat Aceh? Cuman tidak ada ya literasi yang sangat kuat bagaimana sih narasi yang digambarkan oleh Cengho terhadap Aceh atau kerajaan-kerajaan kecil saat itu. Namun kalau kita lihat dari peta-peta perjalanan Cengho, mulai dari Vietnam, terus Pulau Jawa, Malaysia, dan Aceh, ini terlihat sebuah gambaran pas begitu sampai ke Lamuri, itu terlihat sebuah bangunan masjid yang seperti di Istanbul. Artinya ada beberapa daerah lain yang seperti digambarkan di dinding-dinding Museum Cengho itu, ada daerah yang masih pakai baju setengah badan, ada yang masih beradu-adu domba ayam. Artinya ini peradaban di Lamuri saat itu di Aceh, kerajaan Aceh itu sangat berjaya. Artinya hubungan-hubungan yang dilakukan oleh Cengho malah dengan Sultan Zainal Abidin itu, dia ikut berpartisipasi mengirimkan pasukan untuk melawan pemberontakan itu. Artinya Aceh itu menjadi satu jalur, karena tujuan Cengho itu kan ingin bagaimana Tiongkok saat itu, masa dinasti masa Kaisar Yongle itu bisa menyatukan dunia melalui pengkabaran kerajaan dia lah. Artinya Tiongkok saat itu kuat gitu. Artinya dia tidak melakukan proses pendekatan dengan militer, yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi dan diplomasi. Dan dengan gaya-gaya itu dia melihat bahwa Aceh ini sangat strategis. Nah, artinya berada di ujung artinya Nusantara ini, dan dia beberapa kali kita lihat 7 kali perjalanan dan 7 kali dia singgah di situ disebutkan dengan nama Lamuri, ada juga Sumendela, Sumatera, Samudra Pasai saat itu. Ya mungkin itu ya bagaimana Cengho melihat Aceh. Apa harapan Bang Azhari untuk generasi muda Aceh dalam melihat sejarah khususnya hubungan dengan Cina? Ya, kalau saya selaku anak muda Aceh, selaku orang Aceh ya, apa sih yang harus kita lihat pada sejarah masa lalu? Saya rasa sejarah itu dia kayak sebuah keturunan. Artinya ya kita juga tidak akan mungkin seperti nenek kita, seperti ibu kita, tapi kita harus menghargai mereka. Nah, menghargai itu berbagai macam cara lah. Misalnya hari ini kita menemukan berbagai macam bukti literasi sejarah di negeri-negeri orang, ternyata kok Aceh ini dulu itu sangat terkenal. Nah, bagaimana sekarang itu kita wujudkan dalam bentuk dunia kita gitu. Nah, artinya misalnya kayak kalau di Cina ini kan mereka nggak begitu peduli kehebatan dinasti Ming. Tapi bagaimana peran-peran yang sudah mereka lakukan, nah mereka ambil manfaatnya. Misalnya seperti jalur sutra yang sudah dibuka sama Cengho, dan mereka manfaatkan sekarang untuk ekonomi mereka. Nah, kita juga seperti itu. Misalnya terutama untuk generasi-generasi selanjutnya ya, misalnya di sini saya lihat itu beberapa
konteks pemberlakuan sejarah, bagaimana menghargai sejarah di sini. Museum-museum di sini sangat detail, saya rasa, mulai dari musiknya, alamnya, dia mendekonstruksi sesuai dengan kejadian yang mendekati saat itu gitu. Nah, kita bisa memulai seperti itu gitu. Artinya anak-anak kita, adik-adik kita itu yang mengakses sejarah itu bukan hanya pada bentuknya, tapi ruh juga, perjalanan sejarah itu juga mereka mengetahuinya. Artinya kita bisa belajar dari Cina hari ini. Cina hari ini itu bagaimana dia menjadikan dirinya itu sederajat dengan negara-negara people power, misalnya kayak Amerika dan Rusia. Dan kalau kita dulu punya cerita yang menyerupai seperti Chinese ini, artinya ini walaupun kita kerajaan kecil sangat itu, tapi punya hubungan diplomasi itu. Nah, bagaimana hubungan itu kita bangkitkan kembali ya? Misalnya ya anak-anak kita ya cerdaskan pendidikannya, pengetahuannya, dan bagaimana meraba Aceh ke depan itu ya tidak bisa dengan mitologi, dia harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dilakukan oleh Chinese. Nah, menariknya di kita ini adalah ya bagaimana nuansa-nuansa Islam ini kita kembangkan. Jadi bukan hanya slogan-slogan pada syar'inya, pada cara Islamnya, tapi pada bentuknya. Misalnya kalau orang ini ke museum tsunami itu dapat ya huruf-huruf syar'inya. Orang bisa merasakan gimana sih kejadian tsunami-nya. Terus begitu juga banyak juga misalnya kayak situs-situs sejarah di Aceh yang tidak dirawat kan. Misalnya kayak seperti Kampung Pandi. Kampung Pandi di situ kan banyak tokoh-tokoh, jerat-jerat orang-orang besar. Nah, bagaimana itu dibangun kembali kayak persis kayak Cheng Ho. Nah, Cheng Ho juga mampu membangun itu, pemerintah Chinese. Dan secara ekonomi juga income-nya sangat menguntungkan bagi pemerintah, dan juga masyarakat di sana mau menjaga. Misalnya kayak di Kampung Pandi akan menjaga batu nisannya karena mereka bisa makan dari situ. Dan mereka akan merawat, dan pengunjung pun akan nyaman ke sana karena mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai pengetahuan yang saya miliki.